Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Putra Pratama, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Saya akan membawakan materi tentang sejarah profesi keguruan. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Sejarah pendidikan Indonesia secara jelas melukiskan sejarah pendidikan di Indonesia, terutama dalam zaman kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan Nasution 1987. Guru-guru yang pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru. Secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lolos dari sekolah atau Quake School yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Karena kebutuhan guru yang mendesak, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yakni: pertama, guru lulusan sekolah, guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. 2. Guru yang bukan lulusan sekolah guru, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. 3. Guru bantu, yakni yang lulusan ujian guru bantu. 4. Guru yang dimagangkan kepada guru senior yang merupakan calon guru. Terus yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang amat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Tentu saja yang terakhir ini sangat beragam dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam sejarah guru Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi mendidik masyarakat. Tempat bagi masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi ataupun masalah sosial. Namun, kewibawaan guru mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Meskipun sekolah guru telah diadakan, namun pada mulanya bila dilihat dari kurikulumnya, dapat kita katakan hanya mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan saja. Ke dalamnya belum dimasukkan secara khusus kurikulum ilmu mendidik dan psikologi. Keadaan yang demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan, walaupun dengan nama dan bentuk lembaga pendidikan guru yang disesuaikan dengan keadaan waktu itu. Selangkah demi selangkah, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya, sehingga saat ini kita hanya mempunyai lembaga pendidikan guru yang tunggal, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Perkembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran buku hanya memberikan informasi-informasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melangsungkan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru yang harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik individu maupun sebagai profesional. Akadem 1999 menyatakan, dunia guru masih terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak, terutama mengambil kebijaksanaan. Yang pertama, profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendah gaji berimplikasi pada kinerjanya. Profesionalisme guru masih rendah. Ketiga, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. Rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati
dari pengambilan kebijaksanaan dan pihak-pihak terlibat. Dengan melihat adanya faktor-faktor menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalitas guru, diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyertaan Diploma 2 bagi guru-guru SD, Diploma 3 bagi guru-guru SLTP, dan Strata 1 Sarjana bagi guru-guru STTA. Meskipun demikian, persyaratan ini tidak bermakna banyak kalau guru tersebut secara entropi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan selain diadakannya penyertaan guru-guru. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi. Selain sertifikasi, upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas guru, misalnya PKG, Pusat Kegiatan Guru, dan KKG, Kelompok Kerja Guru, yang kemungkinan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan pengerjaannya. Supriyadi 1998. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dan lain-lain, secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyertakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah, tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Di Amerika Serikat, hal ini sudah lama berlaku sehingga tidak heran kalau pendidikan di Amerika Serikat menjadi pola panutan negara-negara ketiga. Menurut Muhammad Ali Uzair Usman 1995, mengingat tugas dan tanggung jawab guru, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus. Antara lain dikemukakan sebagai berikut. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan hari demi dari mengambilkan kebijakan dari pihak-pihak terlibat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.